Lambat belajar adalah hambatan belajar dikarenakan anak memiliki kemampuan intelektual yang rendah. Biasanya, anak dengan lambat belajar akan kesulitan untuk menyerap pelajaran, memahami informasi, serta memiliki hasil prestasi akademik di bawah teman-temannya. Halo Mom and Kids, kembali lagi dengan saya Ade, okupasi terapis Pelangi Center, Ponorogo. Moms pasti pernah bertanya-tanya, kenapa anak sulit menyerap pelajaran, lambat dalam memahami informasi, serta memiliki hasil akademik di bawah teman-temannya? Nah Moms, beberapa keadaan tersebut ternyata sering diistilahkan dengan slow learning atau lambat belajar. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang lambat belajar pada anak. Sebelum masuk ke materinya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya Moms. Lambat belajar adalah hambatan belajar dikarenakan anak memiliki kemampuan intelektual yang rendah. Biasanya, anak dengan lambat belajar akan kesulitan untuk menyerap pelajaran, memahami informasi, serta memiliki hasil prestasi akademik di bawah teman-temannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik anak dengan lambat belajar. Yang pertama, anak sulit untuk memahami konsep dasar akademik, misalnya membaca, menulis, serta berhitung. Yang kedua, anak sulit untuk konsentrasi dan memiliki daya ingat yang rendah. Yang ketiga, anak sulit untuk memahami konsep visual persepsi, misalnya visual discrimination, visual spatial relationship, visual memory, serta visual closure. Yang keempat, anak kesulitan jika harus berpikir secara abstrak. Yang kelima, anak kesulitan untuk memahami instruksi yang bersifat verbal. Dan keenam, anak lebih menyukai pembelajaran yang bersifat visual. Yang ketujuh, anak kesulitan dalam aktivitas motorik. Yang kedelapan, anak memiliki koordinasi gerak yang buruk. Yang kesembilan, anak kesulitan untuk bersosialisasi. Dan yang terakhir, pada umumnya, anak dengan lambat belajar memiliki hasil prestasi akademik yang rendah. Sekarang, kita akan membahas tentang penyebab anak dengan lambat belajar. Berdasarkan faktor internal, yang pertama ada faktor genetik, yaitu adanya gangguan biokimia dalam tubuh yang menyebabkan kerusakan otak. Lalu yang kedua ada faktor prenatal, yaitu adanya prenatal anoksia atau keadaan di mana bayi kekurangan oksigen ketika di dalam kandungan, serta penyakit yang diderita ibu saat proses kehamilan. Selanjutnya ada faktor perinatal, yaitu adanya apisia atau kondisi yang disebabkan oleh kekurangan oksigen pada proses kelahiran, serta kelahiran prematur di mana organ-organ tubuh anak belum siap sehingga berpengaruh pada transfer oksigen serta transfer nutrisi makanan ke otak. Lalu, yang terakhir ada faktor postnatal, di mana adanya trauma fisik akibat kecelakaan serta malnutrisi pada masa pertumbuhan. Berdasarkan faktor eksternal, yang pertama ada faktor psikologis, yaitu adanya budaya yang berbeda serta perkembangan emosi anak yang belum stabil. Lalu adanya masalah kesehatan, yaitu adanya gangguan ketajaman penglihatan, anak yang sering sakit-sakitan, serta gangguan fisik lainnya yang menghambat anak dalam belajar. Selanjutnya ada masalah keluarga, yaitu orang tua yang overprotective dan orang tua yang underprotective juga menyebabkan anak malas belajar. Lalu ada masalah di sekolah, yaitu adanya bullying atau kekerasan, masalah interaksi dengan teman sebaya, serta guru yang kurang jelas dalam memberi instruksi dan kurang mumpuni dalam memahami kesenjangan belajar. Yang terakhir ada faktor lingkungan, yaitu adanya budaya keluarga, kurangnya stimulasi sejak dini, serta lingkungan yang kurang mendukung juga mempengaruhi anak dalam belajar. Nah, Moms, sekarang kita akan membahas peran okupasi terapis pada anak dengan lambat belajar. Peran okupasi terapis antara lain adalah dengan aktivitas motorik, yaitu ada aktivitas merayap, merangkak, lompat koordinasi, lompat hula hoop, serta meniti. Berikut adalah contoh aktivitasnya.
lain yang dapat menjadi referensi, terutama untuk melatih visual persepsi anak dengan lambat belajar, dapat dilihat video-video ini ya, Moms. Oh ya, Moms, jangan terlalu risau. Meskipun anak lambat belajar memiliki banyak kekurangan dari beberapa aspek, dengan kemampuan belajar yang lambat dan tidak secepat anak lainnya, serta membutuhkan latihan dan modal pembelajaran khusus, mereka masih bisa mencapai keberhasilan dalam belajarnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, komen di bawah ya, Moms. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.